Halo Taurus, selamat datang kembali di channel aku Maila. Readingan kita kali ini bertemakan tentang sosok seseorang yang ingin masuk ke dalam kehidupan kamu dan ingin menua bersama kamu. Nah, seperti apa ceritanya kita akan coba bahas di sini ya. Tapi ingat buat Taurus, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Taurus, fokus ke kartu ini. Sebelumnya, aku akan mendoakan Taurus semuanya dimanapun kau berada. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke. Taurus, ini bacaan secara general. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Kita akan coba lihat di sini. Oke. Ini terlalu banyak ya. Jika kamu memfokuskan seseorang di sini, secara otomatis energi seseorang itu akan kebaca di sini. Dan bisa vice versa. Oke. Ya. Nah, ada Knight of Pentacles. Ini ada zodiak Taurus, Virgo, Capri. Dan di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius ya. Masih Cancer, Pisces, Scorpio dan Taurus, Virgo, Capri itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke. Taurus. Aku melihat di sini ya, di bottom of the deck kita akan cek energi kamu dulu di sini. Aku melihat ada perubahan ya, perubahan yang akan kamu rasakan. Aku melihat di sini tentang sebuah cinta, tentang seseorang yang akan bisa merubah hidup kamu ke depan, atau seseorang yang akan mendampingi kamu, yang ingin menua bersama kamu, dan dia akan membawa banyak perubahan dalam diri kamu. Apakah mungkin dulu kamu itu orang yang seperti apa ya, kayak orang yang kekanak-kanakan, atau mungkin kamu dulu orang yang tidak bisa mengontrol emosi, atau yang ya seperti itulah ya. Tapi dengan hadirnya seseorang ini bisa membawa perubahan dalam hidup kamu. Bisa dikatakan kamu mungkin menjadi orang yang bijaksana, kamu menjadi orang yang dewasa ya. Dan di sini ada energi di mana kamu menjadi seseorang yang tidak terburu-buru dalam baik itu dalam memutuskan sesuatu, dalam menentukan sikap kamu, ya dalam menjalankan hidup ini ya. Begitu buat Taurus. Arti kata di sini hidup kamu mungkin akan mengalami satu perubahan dengan adanya seseorang yang akan masuk ke dalam hidup kamu ya. Itu yang aku rasakan buat Taurus. Dan di kartu pertama aku melihat di sini ada Ace of Cup. Ada seseorang yang begitu memiliki perasaan yang kuat terhadap kamu. Dan perasaan ini seolah-olah ya, dia tahu bahwa kamu itu adalah orang yang dia cari. Dia tahu bahwa kamu itu orang yang bisa membahagiakan dia, yang memberikan rasa nyaman kepada dia. Dan aku melihat di sini ada sebuah harapan dia untuk bisa bersama kamu sampai menua, ya. Karena dia memiliki perasaan yang begitu dalam, atau bisa dikatakan di sini kamu yang sudah menikah dan kamu merasakan adanya suatu kebahagiaan yang benar-benar kamu rasakan di sini dengan dia, pasangan kamu sendiri, ya. Karena itulah kalau seandainya kita merasa bahagia dan arti kata kita sudah bertemu dengan soulmate-nya kita sudah bertemu dengan orang yang benar-benar twin flame sama kita, orang yang memiliki chemistry dengan kita, yang mempunyai ikatan secara batin atau secara spiritual ya dengan kita ya. Makanya di sini semua harapan itu muncul saat kita sudah ketemu dengan orang seperti itu, ya. Dan di sini seseorang ini ya memiliki begitu kuat ya perasaan dengan kamu. Dan dia merasakan adanya suatu, apa ya, kayak energi cukup kuat ya, bisa menua bersama kamu. Walaupun mungkin di sini kondisinya masih berjuang ya, masih menjalankan hubungan ini
dalam proses-proses yang tahap-tahap yang di awal gitu ya. Kadangkala di awal-awal hubungan itu kita selalu bahagia, selalu merasakan, ya serasa dunia ini milik berdua, tidak yang lain pada ngontrak gitu ya. Nah itu. Jadi aku merasakan di sini ada King of Swords, dia mulai berpikir ya, seseorang ini, seandainya aku dengan kamu, aku akan selalu siap nih menghadapi masalah apapun. Karena aku merasa kita itu satu energi. Kita sejiwa gitu ya. Seakan-akan masalah apapun yang datang kepada kita nantinya, kita pasti akan bisa menyelesaikannya. Ya, ini King of Swords ini menggambarkan dia orang yang begitu memiliki suatu power yang cukup kuat. Seakan-akan apapun nanti masalah yang akan dihadapi bersama kamu, dia bisa mengatasinya. Nah, di sini dia ini adalah orang yang bisa dikatakan bisa dipercaya omongannya gitu loh. Dan dia, bisa menjaga kamu sih ya. Kalau di sini kondisi dia seorang maskulin gitu ya, dia akan bisa menjaga kamu. Kalau di sini dia seorang feminim ya, dia akan bisa menjadi ibu dari anak-anak kamu nantinya, atau dia akan menjadi istri yang baik bagi kamu nantinya. Dan dia seseorang yang punya banyak planning ya, dan segala sesuatu yang akan dilakukan itu ya, dia rencanakan dulu. Tidak asal copot ini, copot itu, lakukan ini, lakukan itu, tidak. Dia lebih terencana orangnya ya. Oke, dia orang yang tenang ya. Tuh. Dan aku melihat di sini, oke, maaf. Aku melihat di sini ada Four of Swords ya. Beberapa dari kamu ada merasakan, suatu kondisi yang begitu sangat pasrah ya. Pasrah kenapa ya di sini? Aku merasakan ya, di sini seperti ini ada gambar ya. Gambar kecil ini menggambarkan beberapa dari kamu mungkin, terkendala dari restu orang tua, beberapa dari kamu di sini terkendala ada perbedaan ya. Entah itu perbedaan negara, perbedaan usia, perbedaan keyakinan, di mana yang masalah itu muncul secara tiba-tiba. Saat kamu bahagia-bahagianya ya muncullah perbedaan itu. Ya mungkin di awal kamu belum menyadari hal itu. Akhirnya saat kamu ingin berkomitmen, saat dia ingin berkomitmen sama kamu, diketahui bahwa ya begini begitu ya, mungkin ada, orang tua yang tidak setuju atau gimana ya. Akhirnya kamu merasa bahwa aku pasrah. Karena aku tahu cinta mungkin tidak selamanya harus memiliki. Walaupun di sini ada keinginan dia ingin bersama kamu atau menua bersama kamu. Tapi ini juga tidak bisa dipaksakan. Saat ada sesuatu yang sudah kamu perjuangkan, tapi tidak bisa gitu loh. Ada ya, begitu. Itu berapa dari kamu ya? Ya mungkin tidak semua kamu sih ya yang merasakan ini. Tapi ada beberapa dari kamu yang akan merasakan hal ini yang mungkin di awalnya itu hubungannya begitu bahagia, hubungan begitu sangat menjanjikan ya. Tapi akhirnya setelah ada keluarga bertemu sama satu sama lain ya terciptalah ya mungkin suatu hal-hal yang membuat batasan-batasan antara kamu dengan dia ya. Oke. Dan di sini aku melihat ada Egg of Cup ya. Egg of Cup ini gambaran di mana ya beberapa dari kamu akhirnya optimis untuk meninggalkan hubungan ini. Jika benar-benar tidak ada restu orang tua, jika benar-benar tidak ada, eee, apa ya, solusi dari masalah yang dihadapi, atau mungkin salah satu dari kamu sudah berjuang tapi tidak ada hasil ya, begitu. Ya mungkin tidak ada pengorbanan di sini. Oke, gitu. Mungkin apalagi dalam dalam masalah beda keyakinan, satu sama lain punya prinsip bahwa ini loh keyakinan aku tidak bisa berpindah gitu loh. Jadi arti kata ya masih ada ego antara kamu dengan dia, walaupun di sini punya keinginan yang begitu kuat untuk menua bersama, ya. Tapi ya tidak selamanya cinta itu harus memiliki dan serahkanlah di sini kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengatur semuanya. Intinya jika kamu sudah berusaha, sudah berjuang, tapi Tuhan berkehendak lain ya, ya mungkin itulah takdir kamu. Ya mudah-mudahan ada yang terbaik lagi yang akan kamu dapatkan nantinya ya. Nah, itu Taurus. Aku merasakan di sini ada Three of Pentacles. Aku melihat di sini ada seseorang nantinya yang mungkin sudah mapan ataupun dia di sini apa ya? Kayak seseorang yang satu
kerjaan sama kamu, satu perusahaan, satu instansi, atau mungkin di sini rekan bisnis ya, mungkin secara tiba-tiba aja, "Oh, aku merasa kita itu kok ada yang berbeda," gitu loh. Seakan-akan setiap aku ketemu kamu itu aku merasakan adanya kebahagiaan dan aku merasakan, ingin ketemu kamu gitu loh. Setiap hari itu serasa aku pengen ketemu kamu. Itu yang membuat aku merasa bahwa kok kok kamu berbeda ya dari yang lain gitu ya. Itu yang membuat di sini kamu ataupun dia merasakan, ya bisa saja ini mirror ya antara kamu dengan dia. Karena ada rasa nyaman, setiap harinya itu mungkin sering ketemu ya. Akhirnya terciptalah suatu hubungan yang mungkin sama-sama saling membutuhkan, ya itu. Oke Taurus, ada kerjasama di sini sebenarnya. Ada trio pintu kali ini adalah kerjasama ya, begitu. Oke Taurus, nah kita akan coba lihat di sini apa lagi yang akan terbaca buat Taurus. Oke. Dia susah ngambilnya ya. Kamu yang selalu ada dan mengerti tentang diriku. Nah, ini anggapan dia ya. Dia berkata dalam hatinya dia ataupun dia bisa mengatakan ini kepada kamu langsung bahwa dia merasakan bahwa kamu yang selalu ada dan mengerti tentang diriku. Arti kata ya mungkin kamu dengan dia di sini yang sudah menikah. Arti kata kamu di sini dengan dia yang sudah menjalin hubungannya cukup lama. Dan akhirnya dia menyadari bahwa kamu selalu mengerti tentang aku. Walaupun di sini ada kondisi kamu yang sudah terpisah awalnya ya. Tapi setelah perpisahan itu muncul rasa penyesalan, rasa ingin kembali karena dia menyadari bahwa kamulah yang terbaik buat dia. Karena kamulah selalu ada buat dia. Saat dia terpuruk pun mungkin kamu yang selalu ada membantunya dia ya itu. Itu yang aku rasakan buat Taurus. Apalagi di sini. Aku melihat kamu berbeda dari yang lainnya, yang membuat aku sangat tertarik sama kamu. Yang mungkin kamu itu memiliki pesona yang luar biasa. Kamu memiliki daya tarik yang luar biasa, atau bisa dikatakan kamu dengan dia itu mempunyai chemistry ya, mempunyai ikatan secara spiritual gitu ya. Sehingga dia di sini seperti ingin memperjuangkan kamu atau dia merasa bahwa ya walaupun mungkin ya ada beberapa dari kamu yang banyak halangan dari rintangannya atau ada batasannya, tapi mungkin dari perjuangan kamu akhirnya membuahkan hasil ya di sini. Oke. Buat Taurus, apalagi di sini? Kita akan lihat. Aku baru bertemu kamu, tapi rasanya aku begitu merasa dekat dengan kamu. Ini ada kondisi ya, kamu dengan seseorang yang mungkin baru kenal atau mungkin, kenal dari teman melalui teman begitu ya. Tapi saat bertemu, saat kenalan, rasanya ada getaran yang mengalir seperti, arus listrik gitu ya. Seakan-akan, "Wah ini getaran apa?" Gitu loh ya. Jadi seakan-akan, "Wah jangan-jangan aku dengan kamu itu ada chemistry, jangan-jangan kita union gitu ya, twin flame, ya semuanya lah ya." Arti kata di sini dia berharap bahwa kalau rasa ini sepertinya aku tidak pernah merasakan hal ini seperti dengan yang lainnya gitu loh. Hanya dengan kamu aku merasakan. Artinya ada sesuatu yang menarik aku sehingga bisa ya menuju ke kamu ya begitu. Itu yang kamu rasakan di sini ataupun dia rasakan ya terhadap kamu ya Taurus. Oke. Apalagi di sini yang terbaca, kamu penyayang keluarga dan peduli kepada lingkungan di sekitar. Nah, ini ada beberapa dari kamu ya yang mungkin di awal itu tidak ada eh, restu dari orang tua, tapi di sini aku melihat dengan adanya kasih sayang kamu yang tulus, kamu mungkin peduli dengan keluarganya dia, kamu sayang mungkin dengan adik, kakak, dan saudara atau keponakannya gitu ya. Dan disitulah mulai muncul ya. Akhirnya orang tuanya menyadari, wah ternyata kamu orang yang pantas buat anak aku gitu loh. Jadi disitulah awal mula hubungan kamu dengan dia yang mulailah direstui begitu ya. Mungkin kamu sudah berusaha nih menunjukkan kebaikan kamu, ketulusan kamu, mungkin tidak pernah dilihat gitu loh. Tiba-tiba aja ya mungkin dengan, suatu tindakan yang mungkin tanpa kamu sadari dan itu juga bisa dikatakan cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa
kamu dengan dia akan bisa bersatu gitu loh. Karena jodoh itu bisa saja ditakdirkan seperti ini loh. Nah, itu ya, gitu. Jadi itu akhirnya kamu dengan dia bisa bersama. Ya, oke, buat Taurus. Apalagi di sini aku merasakan ya, kamu merasakan apa yang aku rasakan. Ini yang membuat energi kita semakin kuat. Nah, mungkin ya ada beberapa dari dia ataupun kamu saat dia merasa sedih atau merasa bahagia, kamu selalu ikut merasakan apa yang dia rasakan. Itu yang membuat dia merasa kayak terikat begitu kuat dengan kamu ya. Jadi, mungkin saat dia merasakan sedih atau dia sakit, kamu juga merasakan sakit yang dia rasakan, ya. Itulah seseorang yang bisa dikatakan yang ingin menua bersama kamu. Sama-sama satu energi, satu frekuensi ya, sama-sama yang dirasakan itu, ya seperti itu, gitu ya. Dan di sini di bottomnya, kamu orang yang selalu tulus dalam melakukan apapun buat aku dan yang lainnya, ya. Sama halnya mungkin dengan yang keluarga ya. Di sini mungkin, dia merasakan bahwa kamu itu selalu orang yang peduli dengan keluarganya dia. Dia care lah, mungkin dia beranggap kamu itu orang yang care kepada lingkungan sekitar kamu. Kamu orang yang baik gitu, itu yang dirasakan dia ya, buat Taurus. Nah, semoga apapun di sini terbaca, bisa membuat kamu tercerahkan ya. Nah, kita akan coba lihat dengan kartu Lenormand, apalagi yang terbaca di sini buat Taurus. Taurus, apalagi yang terbaca di sini? Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dari cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Nah, di sini kita ada host. Host ini kamu pasti semua tahu ya, ini adalah rumah ya. Rumah ini adalah suatu tempat yang paling nyaman yang kamu rasakan dan dia juga rasakan itu. Arti kata ya, di sini kamu akan merasakan hidup yang bahagia, menua dengan orang yang kamu cintai, ya. Walaupun mungkin banyak halangan dan rintangan di awalnya, atau yang ya sebelum kamu mencapai titik bahagia ini, banyak proses yang kamu lewati, dan itu kamu jalankan dengan baik. Seperti apa? Di sini aku melihat ya, ada The Tower. Dalam hubungan kamu dengan dia, ya mungkin cinta sejati itu tidak gampang ya mendapatkannya. Butuh proses, butuh waktu ya. Dan di sini aku melihat proses itu. Ada di tower. Tower ini menggambarkan banyak masalah yang kamu hadapi sebelumnya bersama dia. Ya mungkin kamu merasa, wah kita sering berkonflik, kita sering berbeda pendapat, kita sering sering ini kak, sering itu kak. Tapi tetap masalah itu bisa terselesaikan. Dan seakan-akan ya semua masalah itu dengan gampangnya aja, karena apa? Karena kamu dengan dia itu seakan-akan punya ikatan yang begitu cukup kuat, sehingga apapun masalah yang datang kamu selalu bisa mengatasinya. Baik halnya tentang snake, energi negatif. Bisa dikatakan mungkin ada orang ketiga yang muncul di antara kamu dengan dia. Tapi jika dia melihat bahwa kamulah orang yang terbaik, dia juga tidak akan mempedulikan pelakor ini gitu loh. Ya, maksudnya itu orang ketiga ini. Kadangkala ya, mohon maaf ya mungkin buat kamu yang menjadi orang ketiga ya tidak selamanya orang ketiga itu, jelek ya, maksudnya pandangan orang gitu loh. Ada kalanya ya mungkin emang, Tuhan mentakdirkan kamu dengan dia gitu loh, ya begitu. Jadi tidak selamanya yang kita anggap buruk itu ya selamanya jelek gitu loh. Dan kadangkala ada sesuatu yang kita anggap baik ya ternyata itu adalah racun berbisa begitu ya, oke, buat Taurus. Nah itu. Jadi apapun di sini datang mungkin kamu dengan dia selalu mengontrol ataupun menjaga hati masing-masing agar tidak tergoda dengan hal-hal yang negatif seperti ini ya. Nah, aku merasakan juga di sini ada sebuah batasan, ada mountain ya. Kamu yang mungkin lagi LDRan atau mungkin kamu yang lagi berjauhan saat ini, banyak hal-hal yang terjadi ya mungkin pasangan kamu digoda gitu ya atau mungkin banyak energi negatif yang muncul. Ya tapi semua itu bisa bisa diatasi karena di sini yang punya kendali itu kamu ataupun dia gitu ya. Karena diri kamu masing-masing itu sudah merasa nyaman, apapun godaan di luar yang datang, kamu dengan dia selalu bisa mengatasinya ya, begitu Taurus.
gitu. Dan aku melihat di sini, ya, ada Bill dan Moon. Nah, ini aku merasakan ya, ada suatu energi yang cukup kuat, di mana dia begitu sangat merindukan kamu ya, dia begitu sangat menginginkan kamu, dan bisa dikatakan dia ada obsesi terhadap kamu. Obsesi terhadap yang bagaimana gitu ya. Mungkin beberapa dari dia yang dulunya pernah menjalin hubungan dengan kamu, dan akhirnya sudah terpisah, lalu dia datang kembali, dia ingin datang kembali ke kamu. Karena mungkin beberapa dari dia menyadari bahwa aku salah selama ini terhadap kamu. Aku, terlalu ego. Jadi ya mungkin aku meninggalkan kamu, ternyata saat aku, jauh dari kamu, aku begitu sangat merindukan kamu. Ini yang membuat aku merasa ingin bersama kamu selamanya ya, itu. Dan di sini akhirnya ya kebebasan untuk kamu memilih ataupun mendapatkan siapapun itu sudah kamu miliki ya buat Taurus. Itu yang aku rasakan di sini. Jadi apapun di sini yang terbaca buat Taurus, semoga akan ada hikmahnya, semoga akan ada solusi dari semua masalah kamu. Jika benar-benar itu adalah cinta sejati kamu, dia akan siap menua bersama kamu. Dia akan siap memberikan segala apapun buat kamu. Dan dia akan siap berkorban untuk kamu. Kalau benar-benar itu adalah cinta sejati bagi kamu. Dan ingat, cinta sejati juga tidak selamanya bisa bersama. Oke, kamu, jika kamu bisa ikhlaskan ataupun kamu bisa bahagia nih melihat orang yang kamu cinta itu bahagia dengan orang lain, itu juga bisa dinamakan cinta sejatinya kamu dan tidak bisa bersatu gitu loh ya. Oke. Buat Taurus mungkin itu dulu reading yang bisa aku bacakan buat kamu semuanya. Semoga kamu bisa terhibur, semoga kamu bisa membuat apa ya, kebijakan-kebijakan untuk diri kamu ke depannya. Jika kamu sudah memiliki hubungan tapi mungkin belum juga berkomitmen, segeralah untuk berkomitmen ya. Yakinkan diri kamu bahwa dia adalah orang yang terbaik buat kamu. Jika dia sudah menunjukkan hal-hal positif terhadap kamu ya. Oke. Buat Taurus mungkin itu dulu reading kita, sampai ketemu lagi. Dadah.